Pernahkah kalian mendengar atau melihat orang-orang zaman now di dunia maya yang menyebut diri mereka atau orang lain dengan sebutan milenial, boomer, alpha, atau bahkan generasi Z? Apa sebenarnya arti dari istilah-istilah tersebut? Generasi sendiri adalah sebuah kelompok individual yang diidentifikasi berdasarkan tahun kelahiran, umur, tempat, dan peristiwa yang terjadi kepada grup individu tersebut, yang memiliki dampak signifikan dalam fase perkembangan hidup mereka. Penyebutan ini menjadi populer karena biasanya suatu kelompok usia merepresentasikan satu generasi yang memiliki pola berpikir dan kecenderungan gaya hidup yang mirip. Setidaknya selama 100 tahun belakangan ini terbagi menjadi 6 tipe generasi. Pada video kali ini akan kita bahas 6 tipe generasi tersebut dan kira-kira kamu berada di generasi yang mana? Namun sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang. Nomor 1, generasi tradisional. Generasi ini lahir pada masa depresi hebat. Orang tua dari generasi ini kebanyakan berasal dari Lost Generation, atau generasi yang ada pada saat Perang Dunia I. Generasi ini tumbuh dengan sebuah anggapan bahwa kehidupan yang mereka miliki di masa depan akan sulit untuk dijalani. Karena sejak lahir mereka tumbuh di tengah-tengah peperangan. Generasi ini juga disebut sebagai silent generation. Sebagian kelompok mereka tidak berani untuk menyuarakan pendapat atau suara akan suatu hal. Mereka merasa bahwa menyuarakan suara atau pendapat adalah hal yang berbahaya bagi diri mereka sendiri. Nomor 2, generasi baby boomer. Generasi baby boomer tumbuh setelah masa peperangan. Pada umumnya mereka berorientasi kepada karir secara konsisten demi kesejahteraan anak dan cucunya kelak. Generasi ini lebih aktif dan lebih bugar secara fisik dibanding generasi sebelumnya. Mereka juga idealis dalam membuat perubahan positif di dunia. Mereka saling kompetitif dan mencari cara untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Orang-orang pada generasi ini umumnya masih melakukan kegiatannya secara konvensional. Mereka juga merupakan generasi yang mencapai tingkat pendapatan tertinggi di tempat kerja dan dapat menikmati manfaat dari makanan berlimpah, pakaian, program pensiun, dan bahkan produk krisis paruh baya. Namun, generasi ini juga sering dikritik karena peningkatan konsumerisme yang dianggap berlebihan. Nomor 3, generasi X. Dengan jumlah 17% dari keseluruhan populasinya, generasi ini mampu survive di antara dua generasi sebelumnya yang berbeda karakter. Ikon yang diusung generasi X adalah saya. Budaya yang dominan adalah budaya pop dan adanya ledakan informasi yang besar. Kerja untuk hidup adalah falsafah yang dianut oleh generasi X dan timbulnya pertentangan dengan struktur yang bersifat tradisional menyebabkan generasi ini mulai mengenal dan membuat usaha mandiri. Gelombang informasi yang besar membuat perang imajinasi dan kreativitas mulai bermunculan di berbagai bidang. Tidak terkecuali dengan bisnis. Iklan yang kreatif bertebaran di televisi dan ini mendorong pencitraan terhadap merek selain peningkatan penjualan tentunya. Di Indonesia sendiri, generasi X dibesarkan dalam situasi di mana Orde Baru sedang berlangsung. Terjadi banyak konflik pada era tersebut. Tidak hanya di Indonesia, secara internasional kejadian konflik lainnya juga terjadi di beberapa negara, antara lain di Vietnam, Jerman, dan terjadinya Perang Dingin. Nomor 4. Generasi Y atau generasi milenial. Work-life balance, itulah moto sebagian besar generasi milenial. Tidak melulu mengejar harta, tapi milenial lebih mengejar solidaritas, kebahagiaan bersama, dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat analog ke digital, milenial atau generasi Y tumbuh dengan semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak asasi manusia, sehingga mempengaruhi pembawaan mereka yang bisa dinilai lebih demokratis. Meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru ini generasi yang digadang-gadang tengah memberi banyak pengaruh baik untuk masa depan bangsa. Para milenial lebih jeli dalam melihat suatu peluang, terutama bisnis dengan konsep yang lebih inovatif.
Karakteristik milenial berbeda-beda untuk setiap wilayah dan juga individu, dan kelompok ini mengalami berbagai kondisi sosial dan ekonomi, tetapi mereka umumnya ditandai oleh kemahiran yang mereka miliki karena besar di zaman perkembangan informasi teknologi. Nomor 5, Generasi Z. Generasi ini melambangkan orang-orang yang lahir pada tahun 1990-an hingga tahun 2010. Anggota generasi Z biasanya telah menggunakan teknologi digital sejak usia muda dan merasa nyaman dengan internet dan media sosial, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam pengembangan teknologi yang membangun sistem canggih yang mereka gunakan. 44% dari generasi Z memeriksa media sosial setidaknya setiap jam sekali. Alhasil, mereka lebih cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Meski suka dengan hal yang bersifat instan, generasi ini tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda hampir seperti kakak-kakaknya terdahulu. Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja termasuk belajar dan bekerja, bukan sekadar bersenang-senang. Maka tak sedikit dari generasi Z yang kini menjadikan media sosial sebagai lahan mereka untuk mencari penghasilan. Seperti membuka online shop atau menjadi influencer muda. Nomor 6, Generasi Alpha. Sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di setiap minggu. Fakta ini membuat prediksi jumlahnya akan sangat bengkak dengan jumlah sekitar 2 miliar pada 2025. Seperti dua generasi sebelumnya, mereka yang lahir setelah tahun 2010 sudah familiar dengan teknologi bahkan sejak usia yang sangat belia. Generasi Alpha lebih tertarik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Mengingat umur dari generasi Z yang masih 10 tahunan, watak mereka belum dapat diprediksi antara pekerja keras atau hanya menghabiskan uang. Tumbuh besar dalam generasi yang dipenuhi dengan berbagai jenis informasi yang merebak dengan luas, generasi ini akan memiliki tantangannya sendiri dalam memilah-milah mana yang benar dan salah. Walau begitu, Generation Z diharapkan dapat membimbing generasi setelahnya nanti untuk bijaksana dalam menggunakan teknologi di masa depan. Itulah istilah-istilah nama penyebutan antar generasi. Sekarang kamu sudah tahu, lahir di era generasi yang mana. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada video kami selanjutnya.